Halo, selamat bertemu kembali bersama saya Bapak Halingga dalam pelajaran agama hari ini. Pada hari ini kita akan melanjut topik pelajaran kita tentang peran keluarga, peran sekolah, peran gereja, dan peran masyarakat dalam perkembangan diri kita. Ya, kita telah membahas peran keluarga dalam perkembangan diri kita. Ada dua peran utama orang tua dalam perkembangan diri kita. Yang pertama, perannya dalam mengembangkan hal jasmani, ya. Yang kedua, peran orang tua dalam hal pengembangan iman. Nah, kita juga sudah membahas tentang peran sekolah dalam perkembangan diri kita. Apa peran sekolah? Perannya adalah membekali kita, memberikan kita ilmu-ilmu pengetahuan, ya. Lalu yang ketiga, pada kesempatan ini, pada hari ini kita akan membahas peran gereja dalam perkembangan diri kita, ya. Itu yang mau kita bahas hari ini. Nah, sebelum kita bahas apa peran gereja itu dalam perkembangan diri kita, terlebih dulu kita harus mengerti apa arti gereja. Oke, mungkin ketika SD, ketika masih sekolah minggu, kita sudah sering mendengar kata gereja. Nah, gereja itu mungkin pemahaman kita masih sebatas bangunannya. Pernah melihat gereja kan semua? Ada gereja, ada menaranya, lalu ada salib. Lalu biasanya gereja punya lonceng. Nah, itu pengertian gereja yang kita ketahui ketika kita masih sekolah minggu atau masih SD. Tetapi arti gereja yang sesungguhnya adalah, ingat, arti gereja yang sesungguhnya adalah semua orang yang dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah pengertian gereja. Jadi supaya kita tahu bahwa kalau Bapak nanti berkata gereja, bayanganmu jangan lagi ke bangunannya. Tapi gereja dalam arti yang sesungguhnya adalah semua orang yang telah dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Gereja itu adalah perkumpulan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Oke, itulah arti gereja. Supaya jelas bahwa gereja itu adalah semua orang yang telah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gereja adalah perkumpulan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ingat, jangan lupa. Nah, jadi pertemuan kita hari ini judulnya adalah peran gereja dalam perkembangan diri kita. Apa peran gereja itu dalam perkembangan diri kita? Oke? Peran yang pertama adalah lewat gereja kita mengetahui sabda Tuhan. Oke? Yang pertama peran gereja itu adalah melalui gereja kita mengetahui ajaran-ajaran atau mengetahui sabda Tuhan. Betul? Betul. Dari mana kita pernah mendengarkan sabda Tuhan? Tentunya dari gereja. Dari orang-orang yang telah orang-orang yang telah dibaptis. Siapa? Dari pastor, dari pendeta, dari mama kita, dari bapak kita, dari suster, frater, bruder, dan juga guru agama. Jadi, seandainya mereka tidak ada, maka kita tidak akan pernah mendengarkan sabda Tuhan. Oke?
Lalu, apalagi peran gereja itu? Yang kedua, perannya adalah memberi kita hukum Kristus. Oke, yang kedua memberikan kita hukum Kristus. Ya. Lalu yang ketiga adalah lewat gereja kita memperoleh rahmat sakramen-sakramen. Ingat, dalam gereja Katolik ada 7 sakramen. Nah, setiap orang yang menerima sakramen, maka dia juga akan memperoleh rahmat dari Allah melalui sakramen yang telah diterimanya. Dan siapa kita memperoleh sakramen baptis? Dari gereja, lewat pastor pendeta. Oke? Mungkin kamu tidak ingat ya tanggal berapa kamu dibaptis. Tapi itulah peran gereja. Kita dibaptis sehingga namamu disebut. Ada yang namanya si Yohanes, ada namanya si Sanita, ada namanya si Paulus, ada namanya si Maria, dan yang lain-lain. Nama itu jadi sah ketika kita dibaptis. Jadi rahmat sakramen kita terima dari gereja. Dan sakramen itu kita terima juga dari gereja. Nah, lalu apa lagi peran gereja yang ketiga? Perannya adalah kita memperoleh teladan kekudusan. Yang ketiga, dari gereja kita memperoleh teladan kekudusan. Dari siapa? Dari orang-orang kudus. Siapa? Santo dan Santa. Santa Maria, orang kudus. Nah, ketika kita mengetahui ceritanya, ketika kita mendalami kisahnya, maka kita mengetahui kekudusan mereka. Dan kita terpanggil untuk meneladani kekudusan atau gaya hidupnya. Ya. Mungkin Anda pernah membaca buku-buku tentang Santo Santa. Di sana dikisahkan hidup mereka. Di sana dikisahkan bagaimana hidup beriman mereka kepada Allah. Nah, di gereja kita temukan itu. Mungkin juga kamu sekarang punya nama baptis ya. Seperti Bapak, nama baptis saya adalah Fidelis. Nah, saya setidak-tidaknya harus membaca kisah Santo Fidelis supaya saya bisa meneladani gaya hidupnya, gaya berimannya, kepercayaannya terhadap Tuhan. Nah, di gereja, jadi kita juga harus berusaha mencari nama-nama baptis kita. Misalnya tanggal berapa kamu lahir. Lalu cari santo apa atau santa apa yang menjadi nama pelindungmu. Coba dibaca dan coba meneladani gaya hidupnya. Oke? Jadi ada 3 peran gereja itu ya, secara garis besar. Pertama, gereja memberikan kita sabda Tuhan. Di gereja kita memperoleh hukum-hukum atau ajaran-ajaran Kristus. Yang berikut ketiga, dari gereja kita memperoleh rahmat sakramen dan juga teladan kekudusan dari Santo Santa. Baik, dalam katekismus bisa juga kita baca lebih lengkap. Katekismus Gereja Katolik nomor 2030 ya. Di sana disampaikan, dituliskan dengan panjang apa peran gereja dalam perkembangan diri kita. Oke, dengarkan Bapak baca. Dan kamu bisa melihat juga dalam buku paketmu, bagi yang punya buku paket, pada halaman 73. Oke ya. Artikel 2030.
Katekismus Gereja Katolik. Orang yang dibaptis menjalankan perutusannya di dalam gereja. Persekutuan semua orang yang dibaptis. Oke? Dari gereja ia menerima sabda Allah yang mencakup petunjuk-petunjuk hukum Kristus. Dari gereja ia menerima rahmat sakramen-sakramen yang menguatkannya di jalan. Gereja memberi kepadanya contoh kekudusan. Di dalam perawan Maria tersuci, ia melihat bentuk dan sumber kekudusan-kekudusan ini. Ia melihatnya dalam kesaksian murni dari mereka yang menghidupinya. Ia menemukannya dalam tradisi rohani dan dalam sejarah panjang para kudus yang mendahuluinya dan yang hari peringatannya sekarang dirayakan dalam liturgi. Oke, tadi sudah Bapak sampaikan juga, tapi dalam artikel ini dituliskan juga secara mendetail. Oke, itulah peran gereja dalam perkembangan diri kita. Supaya lebih lengkap, supaya kamu lebih paham, baca pelan-pelan bukumu nanti. Oke? Minggu depan kita akan lanjutkan peran masyarakat dalam perkembangan diri kita. Akhirnya saya tutup pertemuan hari ini dan selamat mengerjakan kuis di Classroom pada kumpulan kuis. Terima kasih. Salam. Bye-bye.